Ma'asyiral muslimin, adalah dalam perihal pernikahan disebut sebagai mitsaqan, ringkasan fikih pernikahan. Ringkasan fikih pernikahan. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan ringkasan fikih nikah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas permasalahan seputar akad nikah. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah syarat dan rukun akad nikah. Yang kedua adalah berkaitan dengan mahar. Dan yang ketiga adalah sunnah-sunnah akad nikah. Yang pertama, syarat dan rukun akad nikah. Perbedaan syarat dan rukun. Syarat merupakan hal di luar suatu ibadah. Adapun rukun adalah hal yang dengannya terbentuk suatu ibadah. Dan syarat akad nikah ada 4. Yang pertama, menentukan kedua pasangan. Maksudnya telah jelas siapa yang akan menikah dan dengan siapa. Yang kedua adalah ridho dari kedua pasangan. Yang ketiga adalah wali. Nah, wali ini di antara syarat sah menikah. Tidak sah menikah tanpa wali, atau tidak sah menikah jika walinya salah. Ya. Wali bagi wanita yang paling pertama adalah ayah kandung. Yang kedua adalah kakek dari arah ayah. Yang ketiga anak lelaki jika dia janda. Yang keempat saudara laki-laki kandung. Yang kelima, saudara laki-laki ayah atau paman. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara kandung atau keponakan. Lalu yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara ayah. Dan jika tidak ada semuanya, maka walinya adalah sultan atau pemimpin negara tersebut, atau yang ditugaskan olehnya untuk mewakilkan sultan atau pemimpin. Seperti contohnya kalau di Indonesia adalah KUA. Maka bukan ustadz jamaahnya yang menikahkan atau yang semisalnya. Yang seperti itu maka nikahnya tidak sah. Ya, dan ini adalah urutan dalam wali. Maka tidak sah jika dia melompati ke wali yang jauh padahal ada wali yang lebih dekat. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu jika dia mewakilkan perwaliannya. Maka kalau ada perwakilan dalam wali, maka boleh untuk melangsungkan akad pernikahan dan sah menikahnya. Adapun syarat menjadi wali ada beberapa hal. Yang pertama berakal. Yang kedua Islam. Yang ketiga laki-laki. Yang keempat sudah balik. Dan yang kelima adalah rasyid. Rasyid artinya adalah menjaga kehormatan dan mengetahui permasalahan seputar pernikahan. Adapun adalah apakah menjadi syarat bagi wali atau tidak? Yang dimaksud adalah tidak terjatuh kepada dosa besar. Seperti makan uang riba, berzina atau yang semisalnya. Adalah ini bukan menjadi syarat bagi wali menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian yang keempat dari syarat akad nikah adalah saksi. Tidak sah pernikahan jika tidak disaksikan 2 saksi dari kalangan laki-laki. Nabi SAW bersabda,
dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinilai hasan oleh Al-Albani, la nikaha illa biwali wa syahidai adil. Tidak sah pernikahan tanpa ada wali dan dua saksi yang adil. Ya. Dan syarat menjadi saksi adalah laki-laki Islam, berakal, balik dan adil. Tadi adil maksudnya adalah tidak terjatuh, tidak melakukan dosa-dosa besar. Di antara permasalahan yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini adalah permasalahan kufu. Kufu adalah kesetaraan atau hampir setara antara laki-laki dan perempuan. Dan pendapat yang benar, kufu yang menjadi syarat adalah dalam dua hal. Dalam masalah agama dan iffah atau kesucian. Maksudnya laki-laki pezina tidak boleh menikahi wanita yang menjaga kesuciannya. Begitu pula sebaliknya. Dan yang dimaksud dengan pezina adalah jika dia masih melakukan zina. Adapun jika dia telah bertobat dari zinanya, maka tidak dinamakan pezina lagi. Jadi harus sama, apakah dia tidak boleh menikahi laki-laki pezina menikahi wanita yang suci, menjaga kesuciannya. Dalilnya adalah surat An-Nur ayat ketiga. Allah berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, perempuan yang pezina, atau perempuan yang musyrik. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan wanita pezina tidak boleh dikawini kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Seperti itu juga kesetaraan dalam agama. Tidak boleh wanita sunni dinikahi laki-laki dari kalangan ahli bid'ah. Seperti Khawarij atau Syiah dan yang semisalnya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa beliau membatalkan pernikahan laki-laki dari kalangan ahli bid'ah yang menikahi wanita dari kalangan ahlus sunnah. Ini adalah dalam permasalahan kufu, yaitu dalam dua hal, agama dan iffah atau kesucian. Adapun selain dari kedua ini, maka bukanlah menjadi syarat pernikahan seperti harta, kesamaan dalam harta atau status masyarakat, atau pendidikan, warna kulit, suku bangsa, dan sebagainya. Yang kedua yang akan kita bahas adalah rukun nikah. Adapun rukun nikah ada 4. Yang pertama calon suami. Yang kedua calon istri. Yang ketiga ijab. Dan yang keempat qabul. Rukun pertama dan kedua adalah telah ditentukannya calon suami dan calon istri. Maka tidak boleh menikah atau menikahkan dengan seorang yang belum jelas atau belum ditentukan orangnya. Misalnya seorang wali mengatakan, saya nikahkan Anda dengan salah satu putri saya. Nah, yang seperti ini tidak sah karena belum ditentukan. Adapun ijab adalah lafadz yang diucapkan oleh wali wanita. Dan qabul adalah lafadz yang diucapkan oleh calon suami. Yang lebih utama dalam ijab dan qabul adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Baik keduanya orang Arab atau non-Arab. Dengan syarat yang di sekitarnya bisa memahami. Supaya tidak terjadi kecurangan. Lalu di antara permasalahan yang disebutkan oleh para ulama juga adalah, apakah jawaban mempelai pria itu harus segera diucapkan setelah ijab dari wali? Pendapat yang lebih kuat adalah tidak harus segera. Namun selama masih di majelis akad dan tidak tersibukkan dengan sesuatu di luar akad, maka sah. Misalnya setelah wali mengucapkan saya nikahkan engkau dengan putriku dan seterusnya, maka mempelai laki-laki diam dan belum jawab. Lalu dia menoleh ke arah kanannya karena ada temannya, lalu dia mengatakan, mobilmu jadi dihargai berapa? Lalu temannya jawab 100 juta.
Lalu dia jawab lagi, enggak, 90 saja. Lalu dia kembali ke walinya, lalu mengatakan, saya terima nikahnya, dan seterusnya. Ya maka yang seperti ini nikahnya tidak sah. Ya karena tersibukkan dengan sesuatu yang di luar akad. Adapun setelah walinya mengucapkan, saya nikahkan Anda dengan putri saya, dan seterusnya, lalu dia diam karena tidak bisa berkata-kata misalnya. 5 menit diam, lalu baru jawab, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan. Maka yang seperti ini nikahnya sah. Ya ini adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun akad nikah. Sekarang kita akan berpindah kepada mahar. Ya, mahar adalah sesuatu yang wajib, namun bukanlah syarat atau rukun dalam pernikahan. Sehingga sah apabila dalam akad pernikahan maharnya tidak disebutkan secara spesifik atau tidak berada di tempat. Maka namun jika akad telah selesai, wajib harus ada mahar. Ya. Jika maharnya disebutkan secara jelas, maka itu yang didatangkan dan diserahkan. Jika tidak ditentukan, maka maharnya bagi wanita itu adalah mahar semisal dengan keumuman wanita di daerah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-24, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Dan dihalalkan bagi kamu yang demikian, selain dari yang demikian itu, untuk mencari istri-istri dengan hartamu, yaitu dengan mahar. Para ulama menyebutkan beberapa hukum seputar mahar. Yang pertama, di antara hukum seputar mahar adalah istri memiliki hak untuk menjatuhkan mahar. Maksudnya mensedekahkan mahar itu kepada suami, baik semuanya atau sebagiannya. Tentunya jika telah disebutkan maharnya, telah ditentukan maharnya. Karena mahar adalah hak wanita. Jika dia mau, dia jatuhkan kewajiban semuanya atau sebagiannya. Di dalam surat An-Nisa ayat keempat, Allah berfirman, wa atun nisa as-saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah mahar kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan kemudian jika mereka istri itu menyerahkan, menjatuhkan kepada kamu sebagian dari mas kawin atau mahar dengan senang hati, maka terimalah, makanlah pemberian itu dengan sedap lagi baik akibatnya. Di antara hukum seputar mahar, yang kedua adalah mahar boleh sesuatu yang banyak. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-20. Allah mengatakan, wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka, yaitu wanita, harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari barang tersebut sedikit pun. Di antara juga dalam hukum permasalahan mahar ini, yang ketiga adalah mahar juga boleh sesuatu yang sedikit asal memiliki manfaat. Sedikit asal memiliki manfaat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, a'tiha walau khataman min hadid. Berilah dia mahar meskipun hanya cincin dari besi. Dan diketahui bahwa cincin dari besi adalah sesuatu yang sangat murah. Namun mahar ini meskipun murah, harus memiliki manfaat. Ini menunjukkan tidak benarnya pendapat Dhahiriyah yang berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu apapun meskipun sangat sedikit. Sehingga menurut mereka 1 butir beras atau 1 butir gandum sudah sah menjadi mahar. Tentunya ini adalah pendapat yang tidak benar karena tidak bisa dimanfaatkan. Ya, dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, bahwa Nabi SAW ketika memerintahkannya mencari mahar dengan cincin besi, lalu laki itu tidak mendapatkannya, tidak punya cincin besi,
Lalu dia mengatakan, saya punya sarung. Ya, karena pakaian pada saat itu hanya satu lembar saja. Sarung yang menutupi seluruh tubuhnya. Sarungku ini setengahnya aku jadikan mahar. Maka Nabi SAW mengatakan, Mada tasna'u bi izarika? Apa yang bisa kamu perbuat dengan sarungmu? In labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai'. Kalau kamu pakai, dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Wa in labisathu lam yakun 'alaika syai'. Kalau dia yang pakai, kamu juga tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Di sini Nabi SAW tidak menerima setengah sarungnya menjadi mahar, karena tidak bisa dimanfaatkan. Karena syarat mahar adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Akan tetapi apa yang paling mulia dan utama dari mahar? Yang paling mulia dari mahar adalah yang diringankan dan dipermudah, tetapi tidak juga terlalu ringan. Seperti misalnya mahar uang 1.000 rupiah, meskipun itu boleh dan sah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, khairun nikahi aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah maharnya. Namun perlu diperhatikan, mudah tidak selalu murah, karena keduanya berbeda. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinilai hasan oleh Al-Albani, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sodaqiha. Di antara keberkahan seorang wanita adalah kemudahan dalam urusan pernikahan dan sedikitnya mahar. Ini adalah yang berkaitan dengan mahar. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan yang ketiga dari hukum seputar akad nikah, yaitu sunnah-sunnah akad nikah. Ada beberapa adab dan sunnah dalam akad nikah. Di antaranya yang pertama, khutbah nikah. Khutbah nikah hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, dan lebih utama dilakukan oleh wali yang akan menikahkannya. Ya, caranya yaitu dengan memuji Allah, mengucapkan syahadat, bersalawat kepada Rasulullah, kemudian mengingatkan manusia dengan kenikmatan pernikahan dan memberikan wasiat kepada kedua mempelai. Hal ini adalah sesuatu yang dikenal di zaman salaf. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan bahwa beliau kadang-kadang menyampaikan khutbah nikah, dan jika akan dilangsungkan akad, maka beliau mengatakan, silahkan langsungkan akadnya. Maksudnya adalah laki-laki yang melangsungkan akad. Yang lebih utama adalah membaca khutbatul hajah, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam riwayat Abu Dawud dan yang selainnya, yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Lalu membaca 3 ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Lalu setelah itu amma ba'du, lalu menjelaskan wasiat kepada kedua mempelai. Kemudian setelah itu baru dilangsungkan akad. Jadi khutbah nikah itu sebelum akad sunnahnya, bukan setelah akad. Yang kedua di antara sunnah akad nikah adalah walimah. Walimah adalah undangan makan, baik acara kebahagiaan atau yang selainnya. Namun walimah ini menjadi terkenal hanya untuk undangan pernikahan. Para ulama berselisih pendapat dalam hukum walimah. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, dan sebagian ulama yang lain mengatakan wajib. Oleh karena itu, hendaknya si suami tidak meninggalkan walimah ini. Dan walimah dilakukan dengan sesuatu yang mudah dan tidak memberat-beratkan. Tidak harus di gedung, tidak harus menggunakan daging. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW singgah di antara Khaybar dan Madinah selama 3 malam. Pada saat itu beliau menikahi Safiyah. Maka aku mengundang kaum muslimin ke walimah beliau. Dan yang dihidangkan tidak ada roti, tidak pula ada daging.
Beliau hanya memerintahkan Bilal untuk membentangkan tikar dari kulit, lalu diletakkan di atasnya kurma, susu kering, dan samin. Ya, jadi ringan dan tidak memberatkan. Dan suami boleh mengadakan walimah selama 3 hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi ketika menikahi Sofia. Dan walimah ini dilakukan dari pihak laki-laki, tanggung jawab laki-laki. Meskipun boleh untuk orang lain ikut serta membantu dalam biaya walimah ini. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika Nabi SAW menikahi Sofia, maka di pagi hari beliau mengatakan, "Man kana 'indahu syai' falyaji' bih." Siapa yang memiliki suatu makanan, hendaklah dia datangkan. Itu membantu untuk walimah. Maka ada salah satu sahabat yang mendatangkan susu kering, ada yang datang dengan kurma, ada yang datang dengan samin. Itulah walimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menghadiri walimah hukumnya adalah wajib jika tidak ada udzur. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah, yud'a lahal aghniya wa yutrakul fuqara." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Walimah yang diundang kepadanya orang-orang kaya saja dan ditinggalkan orang-orang miskin. Wa man taraka da'wah faqad 'asallaha wa rasulah. Dan siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Namun tidak boleh menghadiri walimah jika kita tahu ada kemungkaran, sedang kita tidak bisa merubahnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Ali bin Abi Thalib mengadakan walimah dan mengundang Rasulullah SAW. Namun ketika Rasulullah datang melihat ada gambar makhluk bernyawa di rumahnya, beliau pulang. Di antara sunnah dalam akad nikah juga adalah mengumumkan pernikahan, yaitu dengan memukul duf sejenis rebana dan bernyanyi dengan syair-syair yang baik serta tidak keji lafadznya. Adapun dengan musik dan lagu-lagu maka ini dijauhkan. Serta yang menyanyikan dan menabuh duf adalah anak-anak kecil wanita. Ya. Kemudian di antara sunnah dalam akad nikah juga yang keempat adalah mendoakan keberkahan bagi kedua mempelai. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Albani dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW jika mendoakan orang yang menikah beliau mengatakan, "Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair." Dan Nabi melarang dari ucapan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah biasa mengucapkan birrafa'i wal banin, semoga bahagia dan cepat memiliki momongan. Diganti dengan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Itu saja pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.